pagi Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman terkasih. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah secara online. Semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Mari kita mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi ini. Biarlah hanya Engkau ya Bapa yang memberkati berjalannya ibadah ini supaya lancar dari awal sampai akhir. Berkati juga Bapak atau Ibu pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus mengajari kami supaya mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Indah
Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyegarkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba muda peringatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Maka kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada Zoom meeting ini Tuhan. Sekarang mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss Ana harapkan kabar anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Judul perenungan firman Tuhan pada saat hari ini adalah Grow in Jesus. Apakah anak-anak sudah siap untuk membaca secara bersama-sama? Yuk kita buka Alkitab kita, Lukas 2
ayat 41 sampai 52 dengan judul perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang anak yang berusia 12 tahun. Siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah Yesus. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa.
Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, apa yang anak-anak dapatkan dari video tadi? Anak-anak, Yesus dilahirkan dari keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Nama ayahnya adalah Yusuf, sedangkan ibunya adalah Maria. Yesus bertumbuh besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada dalam Yesus. Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke Nazaret, Yusuf dan Maria tidak menemukan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka pikir Yesus bersama rombongan dan bermain dengan teman-temannya. Nah, anak-anak, ternyata Yesus tidak diketemukan. Akhirnya Yusuf dan Maria mencari Yesus kemana-mana. Lalu mereka pergi ke Yerusalem. Kira-kira di mana ya Yesus berada, anak-anak? Ya, ternyata Yesus ada di Bait Allah. Sedang apa Yesus di Bait Allah? Yesus sedang berbicara dengan guru-guru di Bait Allah. Nah, lalu Maria dan Yusuf mengajak Yesus pulang ke Nazaret. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besar, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, pelajaran apa yang anak-anak dapatkan dari kisah Yesus? Yang pertama adalah Yesus rajin membantu orang tuanya. Apakah anak-anak juga rajin membantu orang tuanya? Miss Ana yakin dan percaya anak-anak rajin membantu orang tuanya.
Pelajaran yang kedua adalah Yesus taat kepada Allah dan orang tuanya. Nah, Miss Ana yakin anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah anak-anak yang taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tuanya. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan adalah Yesus berani memperkatakan firman Tuhan. Artinya, Yesus memperkatakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ditemuinya. Ketiga hal yang kita dapat belajar bersama-sama dari kisah Yesus. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Tuhan mengajarkan untuk kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau, anak-anak yang rajin untuk membantu orang tua, dan anak-anak yang berani memperkatakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan juga ajar kami untuk selalu rajin membantu orang tua dan juga memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan juga pelanggaran kami yang menyakiti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjalankan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan kami semua ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan, untuk orang tuanya juga ya Tuhan, dan juga untuk kami guru-guru ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesehatan yang sempurna ya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan setiap aktivitas ini ya Tuhan, aktivitas belajar kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang mau memimpin bangsa kami ya Tuhan, di dalam mengatasi masalah pandemi ini ya Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini dapat berlalu, dan kami pun dapat melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan, tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan PTMT kami ya Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap proses
PTMT ini ya Tuhan, sehingga setiap proses PTMT ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu, tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai ke terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, ibadah siswa kita telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah siswa yang telah kami lakukan. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan melakukan BDR. Berkati BDR kami hari ini Tuhan, sehingga BDR hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.